Baik, hari ini adalah pertemuan pertama untuk perkuliahan kewirausahaan. Saya mohon teman-teman bisa on cam. Sekali lagi saya orangnya pelupa dalam arti takut nanti kalau saya salah mengenal wajah Anda karena jarang ketemu. Baik, kalau kalian bertanya dalam hati kok Bu Christine lagi yang ngajar. Nah, sebetulnya begini, kompetensi saya memang di bisnis ya. Kompetensi saya adalah di marketing dan bisnis. Tapi saya juga dosen sekretaris yang kebetulan juga memiliki beberapa kompetensi di bidang yang lainnya. Salah satunya adalah bisa pengantar manajemen, bisa pelayanan prima, manajemen arsip, dan nanti ketemu lagi di semester depan nanti ada metodologi penelitian tugas akhir. Itu adalah saya pengajarnya. Nah, memang karena kita di satu fakultas, mau tidak mau ya, saya juga mengajar di mana-mana. Bisa di akuntansi, bisa di manajemen, bisa di AP, ataupun di informatika. Jadi kalau misalnya semester kemarin kalian nggak ketemu saya, karena saya mengajar di informatika, mengajar kewirausahaan juga. Bahkan kemarin sempat mengajar Permata Sakti program pertukaran mahasiswa se-Indonesia, jadi sempat mengajar itu juga semester kemarin. Itu saya 3 kelas kewirausahaan semua, makanya semester kemarin saya tidak mengajar di AP sama sekali. Baik, ini dilanjutkan sekarang di program studi AP, mudah-mudahan ini juga memberikan manfaat. Baik teman-teman, kira-kira kalian kan jurusan AP ya. Kalau yang lulusannya tahun 2019 tentunya di SMK-nya juga sudah belajar tentang wirausaha ya. Pernah kalau di SMK namanya apa? Mata pelajaran apa? Wirausaha. Ada kan pembekalan itu yang muatan apa? Muatan lokal apa muatan apa yang namanya mata kuliah mata pelajarannya wirausaha ya? Benar nggak? Oke. Rukmana, Ristia, Diana, ada nggak orangnya? Ini kalau ada Bu. Iya, boleh minta on cam Mbak. Oke, Ya bentar. ya. Baik, saya akan menyampaikan sekali lagi perlu diketahui kenapa kok kita jurusan sekretaris, kita jurusan administrasi kok belajar entrepreneur, kita belajar kewirausahaan. Kira-kira tahu nggak kenapa? Kira-kira tahu nggak kenapa kok kita belajar kewirausahaan? Ada yang tahu? Apa gini deh, kan kalian sekolah jurusan sekretaris, kok kenapa belajar koresponden, kenapa belajar arsip, kenapa belajar akuntansi, belajar petikes, kenapa belajar pelayanan prima, kenapa belajar IO gitu. Kenapa? Kira-kira kenapa? Nah, ini juga sama, kenapa kok hari ini kita belajar entrepreneur? Kira-kira kenapa? Halo? Tidak ada yang menjawab, kenapa? Kenapa ya kira-kira kita kok belajar entrepreneur? Atau gini deh, kenapa kok kalian ambil jurusan sekretaris gitu? Sama aja kan? Kenapa kok kalian ambil jurusan sekretaris? Atau AP? Kira-kira mau ngapain? Ayo silakan dijawab. Kira-kira kenapa? Kenapa kita juga belajar koresponden bahasa Inggris gitu? Kira-kira kenapa? Loh, kok diam? Teman-teman ngerti nggak? Maksudnya kok kita semester ini belajar mata kuliah A, B, C, D untuk apa kira-kira? Karena nanti saat kerja dibutuhkan. Salah satunya untuk kalau kerja dibutuhkan. Apalagi? Kenapa kita hari ini siang ini belajar entrepreneur? Belajar kewirausahaan. Padahal kan saya mau jadi sekretaris, kok belajar entrepreneur gitu. Ayo kenapa? Tentu kan ada maksud, ada tujuan gitu ya. Kenapa kira-kira? Halo. Karena kewirausahaan bisa melatih diri menjadi lebih telaten.
Kewirausahaan bisa melatih diri menjadi telaten, boleh bisa jadi. Apalagi entrepreneur. Entrepreneur itu adalah pengusaha, ujungnya adalah berwirausaha atau membuka suatu usaha. Bekal, Bu. Bekal, siapa tadi yang ngomong bekal? Bekal untuk apa? Di masa depan gitu. Jadi nggak cuma bisa jadi pekerja kantoran aja, tapi bisa juga buka usaha sendiri gitu. Oke, bagus jawabannya ya. Kira-kira dari teman-teman ini ada nggak yang sudah atau iseng-iseng punya kegiatan atau usaha? Boleh diinfokan ke saya? Boleh diinfokan? Boleh diinfokan? Nggak ada, Bu, kayaknya. Nggak ada ya? Oke ya. Baik. Kita mulai saja ya. Baik. Jawaban yang tadi disampaikan tidak salah, tapi kita lebih menyempurnakan. Teman-teman, kewirausahaan itu sejak beberapa tahun yang lalu, ya, mungkin sejak di zaman eranya Pak Jokowi ya, mungkin di akhir-akhir eranya Pak SBY juga sudah disinggung bahwa entrepreneur itu saat ini menjadi mata kuliah masuk kurikulum inti di semua perguruan tinggi. Maka teman-teman yang dari SMK waktu kemarin kelas sekolah dapat mata kuliah wirausaha enggak? Dapat, Bu. Dapat. Nah, artinya apa? Dari SMK saja sudah dapat. Berlanjut ke kuliah dapat lagi. Perlu diketahui ini adalah salah satu program pemerintah di mana ya setiap perguruan tinggi harus memberikan mata kuliah tentang entrepreneur atau wirausaha. Nah, kebetulan saya sendiri kan memang bidangnya di bisnis ya, di marketing dan bisnis, jadi memang saya juga berkutat di situ. Kenapa itu penting? Mungkin tadi disinggung sama Reski bahwa itu juga menjadi salah satu bekal bahwa nantinya bidang Anda sekretaris itu ya, itu bisa dioptimalkan juga bisa dikembangkan melalui wirausaha. Jadi kalau kita lulus dari jurusan sekretaris nantinya tidak harus selalu kerja di kantor jadi sekretaris ya, bikin atau bekerja di IO atau bekerja sebagai seorang di bank dan sebagainya, tapi itu juga bisa bekal yang tadi juga bisa membantu atau dibutuhkan di dunia kerja, iya. Tetapi pengembangannya itu, entrepreneur itu bertujuan adalah mengoptimalkan kemampuan kita, ilmu kita dengan membuka suatu usaha baru sesuai dengan bidang keahlian kita. Itu yang pertama. Kalaupun misalnya ada bidang lain, passion lain, atau hobi lain, itu juga bisa dikembangkan melalui wirausaha. Karena tujuannya menciptakan lapangan kerja baru atau membuka usaha baru. Jadi sekali lagi, tadi juga sudah disinggung sama Rizky, karena kan tidak semuanya nanti kerja di kantoran. Artinya menjadikan bekal kita kalau kita berbisnis atau berwirausaha. Oke, satu lagi pertanyaan saya. Ada nggak dari teman-teman ini yang sebetulnya punya usaha atau orang tuanya punya kegiatan yang sudah dilakukan? Bisnis itu macam-macam ya, ada yang bisnis rumahan, ada bisnis kantoran, ada bisnis perusahaan, bisnis besar, atau bisnis jasa, atau barang, itu semuanya luas. Nanti kita perdalam lagi. Ada nggak misalnya, Anissa ada usaha nggak, ada kegiatan nggak orang tuanya? Atau misalnya kita sudah biasa, Bu, saya juga punya produk jual online. Alhamdulillah sih Mbak, alumni atau kakak kelas kalian yang sudah lulus dari Bina Insani, ada beberapa yang menjadi entrepreneur loh, dan itu sudah ke ekspor, ke luar negeri, sudah impor. Mungkin salah satunya, ini karena pandemi ya, kita nggak bisa mendatangkan mereka juga, itu sampai ada yang bikin buket parcel itu di online kan semuanya bisa. Nah itu terjadi dan mahasiswa kita sekretaris jurusan AP itu banyak beberapa, bukan banyak ya, artinya beberapa, kita nggak berani ngomong banyak, beberapa yang sukses di entrepreneur. Ya, dari kesenangan, dari hobi yang sudah kita miliki. Nah, itu gambaran awal. Nah, untuk itu kita mau memperdalam dulu kenapa kok penting dan kenapa jurusan Anda harus belajar sekretaris, belajar ke entrepreneur. Saya sampaikan dulu secara garis besar, ini SKS-nya 3. SKS-nya 3 berarti memang mata kuliah ini menjadi
kurikulum wajib penting ya, penting yang harus, maka mohon konsentrasinya. Yang kedua, perlu disampaikan, seperti halnya IO kemarin, di akhir semester Anda juga harus ada sebuah usaha, ya, harus ada luaran usaha proyek yang nyata, yang real. Jadi ini kan masih lama ya, jadi mulai sekarang sudah mulai difikirkan usaha apa yang akan dilakukan. Tetapi saya tidak menginginkan bisnis itu atau usaha itu dilakukan perorangan, kita akan bagi 2 kelompok, ya. Nanti akan dijadikan kelompok, tapi setelah saya uraikan jabarannya. Jadi nanti akan ada 2 proyek, ya, ada 2 proyek bahwa ada misalnya kelompok A proyeknya jasa, kelompok B proyeknya barang, artinya kita berbisnis di proyek itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan kaget ya. Ini mata kuliah ini mungkin setiap hari ada tugas, tapi tugas itu nyambung-menyambung. Tugas hari ini itu menyambung ke tugas berikutnya, tugas berikutnya nyambung ke tugas berikutnya. Tidak usah stres, tidak usah dibikin panik, kerjakan saja sesuai kemampuan Anda supaya kita bisa mengukur dan mohon nanti dipersiapkan. Ujung dari perkuliahan ini satu ada proyek bisnis, yang kedua ada proposal bisnis yang akan diajukan untuk pengembangan bisnis kita. Nah, seperti apa? Nah, ini yang tadi sudah disinggung, ini menjadi bekal kita, ya. Apa yang bisa kita pakai, apa yang kita optimalkan dari bidang kita? Banyak sekali. Misalnya kemarin kalian sudah belajar IO. IO itu sekarang kan sedang karena pandemi, jadi memang karena kalau di lapangan agak susah. Apakah bisa online? Bisa. Ya, misalnya Anda punya hobi menari, hobi memasak, bisa nggak dilakukan dengan melakukan bisnis online? Bisa. Hobi memasak kita lakukan dengan online adalah misalnya memberikan tutorial atau kursus memasak secara online ada. Dan itu sekarang saya sudah beberapa kali temui di IG, itu banyak orang-orang sukses di era pandemi ini mengoptimalkan dengan hobi yang dijadikan sebuah bisnis. Nah, saya belum pernah mengajar kalian di kelas ya. Halo? Sebelumnya saya sudah pernah ngajar di kelas belum? Sudah ya? Pernah sekali ya? Dulu waktu sebelum pandemi saya sudah pernah masuk kelas belum? Sudah ya? Kayaknya sudah ya? Sudah ya. Oke. Nanti di akhir pertemuan ini kan ada tugas tuh. Hobi Anda apa? Tugas kesenangan Anda apa? Itu bisa menjadikan sebagai peluang bisnis. Yang berikutnya, ya, sekali lagi tugasnya sih nggak banyak-banyak, paling setengah halaman, paling 1 halaman, tapi itu rutin dan sekali lagi terkait. Terus yang berikutnya saya sampaikan, untuk mata kuliah apapun termasuk kewirausahaan, tugas jangan sampai terlambat karena di situ langsung masuk ke e-kampus yang dimana saya akan langsung nilai, muncul sendiri tugas-tugas Anda. Jadi kalau misalnya tugasnya kosong-kosong, nanti di situ akan kosong-kosong ke berapa. Gitu ya. Jadi kemarin dipesankan oleh Kajur dan Dekan, mohon mahasiswa tidak terlambat mengumpulkan tugas supaya memudahkan pengkoreksian. Ya, ini kan jumlahnya nggak terlalu banyak, kan ada berapa ini? 12 satu orang keluar ini kayaknya ya. Oke, mohon dipahami ya. Jadi kalau kemarin IO sudah berhasil, nah coba ini diteruskan lagi menjadi IO online. Kemarin ada nggak biaya yang dikeluarkan? Ada nggak biaya yang dikeluarkan? Ada, Bu. Ada, oke. Kalau bedanya IO yang kemarin teman-teman buat dengan hari ini, kewirausahaan itu ada sedikit beda. Kalau wirausaha itu harus menghasilkan profit, harus menghasilkan untung. Jadi usaha yang nanti kalian bangun, usaha yang akan kita rintis itu harus bisa menguntungkan, harus ada hasilnya, harus ada progresnya, harus ada bentuk konkretnya mana duitnya. Ya, nanti kita belajar semuanya. Oke, coba saya akan sampaikan RPS-nya dulu ya, saya jelaskan secara umum, nanti saya share juga di e-kampus untuk dipelajari. Oke. Saya ada modul ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah di seluruh fakultas ya. Kalau kita lihat di sini adalah mata kuliah praktek, teori dan praktek. Karena ada praktek, maka tugas di akhir semester ini adalah proyek. Ya, proyek itu karena ini beda dengan yang lainnya,
karena ini tentang bidang usaha, maka proyek itu harus menghasilkan keuntungan. Nanti di akhir akan ditanya mana untungnya, mana modalnya akan dilihat. Ya, jadi sekarang sudah saatnya teman-teman itu mengoptimalkan, menyambungkan, menggabungkan, mengkoneksikan bidang ilmu yang Anda pelajari, mulai dari sekretarisan, mulai dari komunikasi, keuangannya, petikesnya, terus termasuk humasnya, termasuk mengelola usaha itu seperti apa, itu sudah ada teorinya semua di teman-teman yang sudah pelajari di semester sebelumnya. Dari humas, dari IO, dari koresponden, karena bisnis itu juga nggak lepas dari sebuah koresponden atau komunikasi juga. Nah, ya ini ya mata kuliah ini sudah menjadi mata kuliah umum. Nah, ini timnya. Oke, hari ini, hari pertama kita akan mempelajari tentang konsep dasar menjadi seorang wirausaha itu seperti apa. Ini konsep dasarnya. Tolong ya untuk mata kuliah ini juga supaya interaktif, dan bagi yang aktif ya tentunya akan ada bonus nilai nantinya. Hari ini kita akan belajar ini. Hari berikutnya kita belajar tentang ini, berpikir perubahan dan kreativitas. Ya, kita akan belajar tentang berpikir, kreativitas, dan perubahan. Hari pertemuan keempatnya adalah tindakan. Ya, jadi kita akan belajar tentang berpikir perubahan, dan berikutnya adalah tentang kreativitas. Yang kelima adalah pengambilan risiko. Jadi bisnis itu ada risikonya ya tentunya. Semua apapun yang kita kerjakan ada risikonya. Seperti Anda kuliah itu memutuskan kuliah juga tentunya ada plus minusnya, ada risiko yang harus kalian korbankan. Ya, termasuk saat ini kuliah online, berarti ada sesuatu yang harus kita korbankan. Ada resikonya. Online itu resikonya kayak tadi, keluar masuk, tiba-tiba saya udah masuk, keluar lagi, diganti akun baru. Terus sinyal, terus kesulitan kita bertatap muka, artinya pemahaman kita yang berbeda-beda, itu salah satu resiko. Jadi, begitupun kalau kita melakukan bisnis, tentunya juga ada risiko yang harus kita hadapi. Berikutnya, pertemuan ke-6 adalah tentang kepemimpinan. Jadi kalau bisnis itu harus memiliki leadership, karena supaya bisa mengelola bisnis dengan baik. Kalau tidak ada leadership, tidak ada kepemimpinan, dikhawatirkan bisnis itu tidak berjalan karena tidak dikelola, tidak dipimpin oleh yang benar-benar. Jadi dalam tanda kutip ngasal gitu ya. Berikutnya pertemuan 8 adalah UTS ya. Di sini ada formatif ya. Ini cuma pemantapan, ini ada formatif. 9-nya melanjutkan tentang etika bisnis. Kemarin sudah belajar etika profesi belum? Semester kemarin sudah belajar etika profesi belum? Sudah. Nah, ini mulai di sini. Jadi etika di profesi diterapkan dalam etika bisnis seperti apa, ya. Jadi bisnis itu juga memiliki etika, kode-kode yang harus diikuti. Pertemuan 10 kita akan tentang faktor X. Jadi bisnis itu juga salah satu suksesnya orang dalam bisnis itu salah satunya adalah faktor X. Faktor X itu adalah tanda kutip semacam passion, semacam intuisi, semacam nilai lebih yang dimiliki oleh seseorang. Kenapa banyak orang gagal? Karena dia tidak mengoptimalkan faktor X, tidak memaksimalkan faktor X yang ada dalam diri kita. Karena setiap orang pasti memiliki faktor X. Kalau bahasa kita itu sekarang sering disebut faktor laki, keberuntungan, itu salah satunya. Dan semua orang itu punya itu, hanya kebanyakan tidak dioptimalkan dengan baik, akhirnya gagal dan dia menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Itu yang terjadi. Tapi kalau entrepreneur sejati, dia akan menggali faktor X. Ya, jadi jiwa kekepoannya, jiwa penasarannya itu digali di sini. Nah, pertemuan ke-11 itu adalah memulai usaha atau gagasan baru. Ya, idenya itu apa? Nah, ide itu bisa dari mana? Dari sekitar kita, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita alami atau orang lain alami, itu juga salah satu ide. Ya. Kayak kemarin ini COVID, pandemi, itu muncullah ide-ide. Gimana orang tidak bisa keluar masuk, tidak bisa keluar dengan bebas, dia tidak bisa beli-beli dengan nyaman, tidak bisa ini, akhirnya muncullah ide makanan online, terus antara pemesanan yang harus diantar, semuanya dilakukan itu karena ide-ide kreatif. Artinya bahwa bisnis itu tidak ada matinya, karena setiap saat, setiap detik kita melihat sesuatu dan itu menjadi sesuatu yang unik dan itu bisa kita kembangkan menjadi sebuah bisnis. Ya, oke. Ini berikutnya
Pertemuan 12 adalah tentang marketing. Nanti kita akan berdalam tentang marketing, kita bagaimana bisnis itu suksesnya dari mana, kita lihat marketingnya, pemasarannya seperti apa. Nah, selanjutnya 13 adalah tentang manajemen keuangan. Nah, jadi karena kalian juga sudah sempat belajar tentang pajak, belajar tentang keuangan atau akuntansi, nah di sini kita akan singgung sedikit. Jadi tidak perlu khawatir dalam arti saya kan nggak belajar akuntansi, enggak, karena bisnis itu sifatnya lebih general, jadi ilmunya atau pemahamannya kalau masih memula itu tidak selalu ruwet, tidak selalu sedetail kalau kita belajar akuntansi. Tapi kalau bisnis kita nanti berkembang, memungkinkan sekali kita akan mengembangkan tentang keuangannya lebih kompleks yang detail karena berhubungan dengan auditor atau pihak-pihak eksternal yang akan menjadi investor gitu. Terus yang ke-14 adalah bagaimana kita memulai sebuah usaha, dan yang terakhir adalah di sini ini adalah Anda diminta mengumpulkan sebuah proposal bisnis ya. Kalau misalnya dari hari ini Anda tertib mengumpulkan tugas-tugasnya, di pertemuan ke-15 ini tidak akan ada kesulitan. Tinggal menggabungkan, tinggal menyempurnakan, jadilah sebuah proposal. Nah, apalagi kalau misalnya nanti proposal ini disesuaikan dengan yang project yang kita pakai, yang akan kita nilai di akhir semester itu. Nanti di akhir semester kan ada presentasi dan menunjukkan keberhasilan bisnis yang sudah Anda mulai. Bisnis makanan boleh, boleh. Bisnis apa saja boleh. Jadi itu harus ada yang sudah menghasilkan. Kemarin tidak bermaksud membandingkan ya, saya hanya menyampaikan saja, mudah-mudahan menjadi motivasi. Pada saat semester kemarin saya mengajar pertukaran mahasiswa se-Indonesia, namanya Permata Sakti, itu memang luar biasa ide-ide mereka, padahal mereka orang teknik, ya, mereka bukan orang manajemen atau bisnis, tapi semuanya orang IT, tapi luar biasa sekali ide-idenya dikeluarkan. Dan ide itu tidak semuanya dari bidang teknologinya, ada gabung-gabung, tapi dikolaborasikan dengan teknologi yang dia kuasai. Mereka ada yang bikin kedai kopi, mereka ada yang bikin makan ternak ikan. Kenapa? Karena dia sudah merasakan melihat di sekitarnya itu banyak petani ikan. Apa yang memiliki tambak atau itu, akhirnya dia memanfaatkan itu dengan menjual makanan-makanan perikanan. Terus ada juga yang membuat apa ya kemarin itu makanan daerah khas itu apa, dan itu luar biasa menarik sekali, dan itu dan ada yang sudah diterapkan, ada yang sudah memiliki bisnis dan akhirnya dikembangkan dengan baik. Nah, teman-teman jurusan sekretaris atau AB nggak perlu khawatir karena saya tahu, apalagi ini kan perempuan-perempuan pasti idenya banyak sekali. Alhamdulillah ya kakak kelas Anda yang besok mau wisuda, oh iya ya, bukan besok, yang ada yang besok mau wisuda sama yang sedang tugas akhir itu, ada yang saya tiba-tiba dijabrin oleh beberapa orang, mereka sudah memiliki usaha dan sudah memiliki beberapa cabang sejak mengikuti perkuliahan saya. Saya juga kaget kok gitu. Dia awalnya hobi karena suka berdandan, dia hobi karena suka punya pengalaman menyuburkan rambut, akhirnya dia membuat produk herbal yang untuk itu, dan itu berhasil dijual online, dan dia sudah mengeluarkan kemarin di WA itu, sudah Bu, saya punya produk baru namanya ini, dan sekarang saya sudah memiliki tim di beberapa online. Dia sampai sampaikan itu. Anaknya belum lulus. Nah, saya juga saya mikir kenapa kok ke saya? Ternyata dia cerita, ternyata benar Ibu, kata Ibu bahwa saya jurusan sekretaris ternyata juga bisa bisnis. Nah, apalagi di masa pandemi ini dia tidak bisa kemana-mana, dia melakukannya dengan online. Nah, ya kan? Itu contoh saja yang pernah kemarin yang sudah pernah saya alami. Ini adalah kontraknya, nanti saya share di e-kampus, silahkan di-download. Terus saya juga punya modul, Mbak, modul sekali lagi, saya contohkan dulu modulnya. Sebentar ya. Masih terlihat? Tampilannya masih terlihat, Mbak? Masih, Bu. Oke ya, oke. Ini ada modul ya, Mbak. Tapi nanti saya revisi dulu. Ini sebetulnya yang ini. Nanti juga akan saya share. Jadi kalau misalnya ada tim dosen lain nggak apa-apa, karena kita sebenarnya satu tim, cuman ini yang buat juga saya kemarin. Nah, terlihat nggak, Mbak? Ini ada modul.
Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, sebentar ya. Saya stop dulu ya. Ini ada modul. Sudah terlihat? Udah, Bu. Tapi ininya berantakan, sebentar. Ini juga modul akan saya berikan. Di dalamnya ada latihan-latihan setiap minggunya. Ya, ini kemudian yang nyusun saya karena kita mengajar berdua dengan Pak Rektor ya. Di sini ada nama Pak Rektor. Nah, ini ada modulnya. Ya, sudah kita share juga kemarin se-Indonesia. Ini ada yang tadi saya sampaikan. Nah, modulnya ini simple sih ya Mbak ya, karena kalian vokasi jadi nggak usah ribet. Kalau yang S1 nanti biasanya ribet nih. Ya, nanti ini kan saya share juga. Jadi nggak usah dipermasalahkan untuk masalah fakultas tekniknya. Di sini kan di awal kan sebetulnya awalnya kan ditulisnya untuk fakultas bisnis dan ini karena ini kepentingan untuk apa namanya Permata Sakti karena difokuskan ke informatika. Jadi ini kita rubah. Nama timnya pun saya rubah. Ya, karena kemarin kita ngajar berdua, otomatis saya tambahkan nama Pak Rektor. Tapi nanti ini akan dipakai, karena ini dipakai semua jurusan, jadi nanti ini saya share juga ke teman-teman untuk menjadi bacaan dan minimal ada yang disiapkan pada saat kita mau belajar. Ya, oke, baik, kita mulai pertemuan ini dengan paparan slide. Ini juga nanti saya sharekan, video yang hari ini juga saya share juga. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau menyapa Lola. Lola udah sehat, Mbak? Lola udah sehat? Mana Lola? Lola katanya nggak ada jaringan, Bu. Lagi hujan. Oh, hujan. Yang nggak ada Lola, Bu. Terpental ya. Tadi masih ada saya lihat. Ya udah, oke. Oke, baik. Hari ini kita mempelajari tentang menjadi wirausaha. Kita akan mempelajari tentang dasar-dasar atau konsep dasar menjadi wirausaha. Kita mau lihat apa saja yang kita pelajari hari ini. Oke ya, sebentar. Oke. Nah, ini hari ini kita mencoba ya tadi supaya teman-teman tidak berangan-angan, tidak kenapa kok kita belajar wirausaha, supaya paham sekali. Mohon disimak sekali lagi supaya tidak di akhir nanti supaya tidak kelabakan apa yang harus kita lakukan. Yang jelas setelah belajar hari ini atau nanti sampai pertemuan ke-14 itu seluruh mahasiswa itu memahami dan bisa mengetahui tentang konsep dasar menjadi wirausaha itu apa saja dan kenapa kita harus memiliki dasar-dasar tersebut untuk wirausaha. Seberapa pentingkah bekalnya, seberapa pentingkah mata kuliah wirausaha ini. Ya. Sasarannya adalah kita akan melihat konsep dasarnya seperti apa. Terus untuk menjadi seorang wirausaha itu kita harus memiliki karakter seperti apa. Terus bagaimana mengembangkan teknopreneur, karena kenapa kita ngomong teknopreneur? Karena kita sekarang hidup di era digital. Kita sudah berada di industri 4.0. Jadi semuanya berbasis teknologi. Sehingga bisnis pun atau usaha pun harus dikolaborasikan dengan tekno, namanya teknopreneur. Jadi kita nggak akan bisa bisnis tanpa didukung oleh teknologi. Maksudnya ke situ. Nah, hari gini apalagi kita sudah merasakan kayak kemarin kita sudah benar-benar semua dilakukan dengan online dan kita tidak tahu sampai kapan, tapi kalaupun sudah selesai pandemi ini, sekarang semuanya serba online, semuanya sudah digital, semuanya sudah teknologi. Nah, kita akan membantu teman-teman belajar bagaimana bisnis secara teknologi. Terus bagaimana kita melihat cash flow kuadran, jadi kita akan membagi kita masuk di kelompok yang mana. Kalau bisnis itu kita harus memiliki seperti apa. Nah, ini ada bisnis ide. Bisnis ide itu munculnya dari mana saja, nanti kita akan lihat. Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat awal atau riwayat atau awal mula kenapa kok wirausaha itu muncul dan menjadi suatu fenomena, menjadi sesuatu yang viral atau sesuatu yang menjadi program pemerintah, itu awalnya begini. Mungkin di era 98 Anda belum lahir ya. Udah lahir belum? 98 sudah pada lahir belum? Belum, Bu. Belum ya. Belum, Bu. Nah, ini kebetulan saya berada di era ini ya. Ini saya baru lulus sekolah S1. Itu Indonesia mengalami krisis moneter. Nah, ternyata tidak ada Indonesia, seluruh dunia mengalami krisis moneter. Mungkin
kalau saat ini hampir sama dengan pandemi ya, tapi kalau pandemi itu kan lebih ke penyakit kesehatan, tapi kalau di tahun ini, jadi krisis moneter itu adalah yang menyangkut tentang bisnis, perekonomian, seluruh dunia itu hancur. Ya, ada bakar-bakaran, semuanya kolab, banyak PHK, banyak bisnis yang mangkrak dan sebagainya. Termasuk UMKM itu usaha mikro, kecil, menengah itu pun tidak bisa hidup waktu itu. Artinya banyak yang tumbang, banyak yang kolaps. Nah, kenapa? Karena memang pengelolaannya masih sederhana. Karena memang tidak dilakukan dengan serius. Jadi yang menghantam atau ke krisis moneter itu menghancurkan UMKM, usaha menengah kecil, usaha mikro, kecil, menengah. Nah, ini jadi kelompok-kelompok usaha kecil. Nah, yang besar saja seperti Sony, seperti perusahaan yang besar itu sempat kolab di tahun awal 2000, apalagi yang perusahaan kecil perorangan itu lebih parah lagi. Kenapa? Karena memang ketidakcanggihan saat itu dan pengelolaan atau ketidakpahaman si pengelola bisnis itu sehingga hancur. Nah, sehingga padahal kita tahu bahwa UMKM itu menjadi tumpuan loh. Bisnis UMKM itu saat ini hingga saat itu menjadi tumpuan yang sangat penting untuk apa? Kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Karena itu memberikan devisa, memberikan kekayaan, membantu kekayaan atau membantu pendanaan dari pemerintah Indonesia. Ya. Karena kalau misalnya gini, kalau banyak usaha yang hancur, banyak usaha yang gagal, otomatis akan banyak pengangguran. Setuju nggak? Kalau banyak bisnis atau pengusaha gagal, hancur, kolab, bangkrut, berarti itu berpengaruh kepada pengangguran. Artinya gagal sekali. Nah, itulah dasarnya kenapa wirausaha ini menjadi penting, karena apa? Wirausaha ini diharapkan mampu menciptakan lapangan usaha baru, lapangan usaha kerja baru. Tadi mungkin Reski sudah menyinggung, iya Bu, karena kan tidak semuanya orang bisa kerja di kantoran. Betul sekali. Karena nanti bukan kita menakutin, tidak. Artinya setiap tahun itu semua perguruan tinggi atau semua sekolah, SMK, termasuk perguruan tinggi itu meluluskan beribu-ribu lulusan. Tetapi harus kita sadar daya tampung perusahaan itu juga terbatas. Contoh. Ini teman-teman sekelas ini lulusan sekretaris bina insani. Tidak mungkin satu perusahaan itu menerima Anda semua, benar nggak? Ya kan? Tidak mungkin misalnya perusahaan Epson, lulusan bina insani kita terima semua. Nggak mungkin juga. Karena kita pun harus bersaing dengan UGM, bersaing dengan UI, bersaing dengan Gundar, bersaing dengan BSI, dan banyak lagi kampus-kampus. Mereka juga memiliki lulusan yang banyak. Ya, belum dari Bandung, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Nah, artinya kalau kita istilahnya perekonomian itu antara demand dan persediaan itu nggak seimbang. Jadi antara peluang dan yang akan memasuki itu tidak seimbang. Ya. Jadi lebih minus ya. Artinya kebutuhannya 10 tapi calonnya ada 50. Kan nggak mungkin 50-nya masuk semua. Nah, ini yang akhirnya menjadi memicu pemerintah itu bagaimana caranya mengatasi pengangguran, bagaimana caranya membangun kembali UMKM, bagaimana caranya bahwa banyak orang bisa dan mampu membuka lapangan usaha dan menciptakan pekerjaan baru. Dari mana saja? Dari sederhana saja. Kalau misalnya dari keluarga Anda ada yang punya, misalnya mama suka sekali disuruh bikin kue, akhirnya banyak sekali tetangga, RT, RW yang pesan makanan kalau setiap ada event, ada acara ke salah satu orang tua Anda misalnya. Itu sebetulnya sudah usaha, hanya tidak sadar. Kebanyakan tidak sadar, menganggapnya ini sampingan saja. Kalau misalnya itu dikelola dengan baik, dikembangkan, disesuaikan dengan kebutuhan kekinian, saya percaya bisnis orang tua Anda itu akan bisa sukses dan berjalan. Karena kalau kita lihat ternyata kita mikirnya orang sukses itu punyanya orang kaya saja, punyanya artis itu salah besar. Karena banyak artis, banyak orang sukses itu merintisnya dari nol. Kita lihat saja Khairul Tanjung, kita lihat saja Dahlan Iskan, kita lihat saja banyak orang-orang sukses yang mulai dari nol. Ya, termasuk juga public figure, termasuk juga dulu kita lihat Bob Sadino yang tidak lulus dari SD akhirnya menjadi pebisnis terkaya dan pebisnis Indonesia yang sangat kaya raya, ya, terus Ciputra, dan itu kan semuanya tidak memiliki keahlian yang secara pendidikan waktu itu juga pas-pasan. Nah, itu bisa terjadi. Yang itu salah satunya itu adanya faktor X yang nanti di pertemuan sekian kita akan pelajari. Ya, kita kembali ke sini lagi. Kita akan melihat data. Coba kita lihat di sini.
ini adalah kita lihat tingkat pengangguran terbuka. Artinya tingkat pengangguran itu sampai tahun 2019 ya Mbak ya. Anggaplah berarti kita bisa membayangkan kalau 2019 saja seperti ini, berarti tahun 2020 seperti apa? Kan seperti itu ya. Nah, kita lihat ya ini tahun 2018 sampai 19. Oke. Ini ada SD, SMP, SMA, SMK dan diploma serta universitas. Oke ya. Coba kita lihat, semakin ke sini penganggurannya itu tinggi. Nah, tingginya adalah didominasi adalah dari lulusan SMK. Kenapa kalau lulusan SMK itu se-Indonesia ya? Ini kita ngomongnya tidak Bekasi tapi se-Indonesia. Kita lihat ternyata penyumbang ke kalau SD oke lah jadi pengangguran karena dia tidak memiliki skill. SMP ya karena biasanya jumlah SD dan SMP kan lebih banyak SMP ya. Ya, itu juga menyumbang tapi kalau kita lihat dari tahun ini, sepanjang tahun ini ya ternyata di sini yang paling tinggi adalah 9,65% itu pengangguran yang diciptakan dari lulusan SMK. Terbayang ya, kalau SMA ini kenapa tidak ada? Karena mereka melanjutkan kuliah. Nah, mereka ada melanjutkan kuliah. Kalau D3-nya masih turun sedikit 5, sekian persen. Nah, ya kita berharap tahun 2020 juga sudah menurun. Kenapa? Dengan adanya entrepreneur baru atau startup yang sudah memulai. Nah ini ya kalau kita lihat dari struktur pekerjaannya, ya seperti ini Mbak. Nah kita lihat. Kalau kita lihat sekali lagi, pengangguran itu totalnya, iya Mbak, ada yang manggil saya? Ini share screen-nya nggak jalan di aku, apa? Apanya? Aku doang yang nggak jalan. Share screen-nya nggak jalan di laptop aku. Yang lain jalan nggak? Iya, enggak, Bu. Oke. Saya ulang lagi ya. Saya ulang ya. Sudah terlihat lagi? Udah, Bu. Udah, Bu. Mudah-mudahan jalan ya. Oke, kita masuk ke sini. Sudah terlihat, Mbak? Sudah. Oke, ya. Bu. Nah, kita lihat ya. Jadi, kalau kita lihat tahun 2019 itu, nah ini penganggurannya itu ternyata totalnya ada 7,5 juta pengangguran. Ya, pengangguran. Nah, ini sekali lagi yang tadi kalau dilihat dari yang sebelumnya didominasi oleh siapa? Bisa lulusan dari perguruan tinggi, cuman yang paling banyak pengangguran itu lulusan SMK. Karena mereka kan juga kerjanya cuma kontrak setahun selesai, ya udah nganggur gitu kan, karena nggak ada keahlian lebih. Makanya Anda bersyukur juga dikasih kesempatan kuliah, karena ini adalah salah satu kompetensi Anda yang nanti akan kita jual setelah kita lulus di perusahaan atau skill kita. Tapi juga nggak usah khawatir, kalaupun Anda nggak ingin bekerja di perusahaan, mudah-mudahan hari ini dan sampai pertemuan ke-14 itu kita mendapatkan sesuatu yang baru, pencerahan, dan akhirnya kita mampu, saya coba bikin usaha deh, siapa tahu saya memberikan rezeki buat orang lain, membuka usaha, dan berarti membuka lapangan kerja. Membuka usaha itu berarti Anda membuka lapangan kerja. Tidak usah muluk-muluk kita di perusahaan sebesar perusahaan itu. Kita bikin rumah makan warteg aja atau warsun saja yang sederhana, ya. Kalau biasanya kan kita akan ada pembantu satu, itu sudah membuka pekerjaan itu sudah membuka lapangan pekerjaan. Tapi memang sifatnya masih perorangan. Terus misalnya kita lihat Mbak Gaby ya di depan sana itu kan dia cabangnya kan banyak di mana-mana. Nah, dengan dia memiliki cabang, otomatis kan dia membutuhkan orang untuk membantu dia. Otomatis pekerjanya, tukang masaknya, tukang gorengnya, tukang kasirnya, itu kan juga bertambah kan. Nah, itu sama saja kita sudah membuka usaha baru. Misalnya juga ayam chicken sabana gitu. Itu kan sama, walaupun dia cuma gerobak, tapi kita bisa menjadi franchise itu sudah sama-sama kita membuka sebuah usaha. Apakah kita bisa seperti itu? Bisa sekali. Ya, tergantung dari peluang yang nanti kita lihat. Nah, jadi supaya kita tidak masuk ke dalam kelompok pengangguran, nantinya apa yang kita lakukan sudah kita tetapkan dari sekarang. Oh, nanti kalau misalnya saya nggak diterima di kerja di sini, langkah kedua saya mau jadi ini. Kalau saya misalnya nggak berhasil di perusahaan atau misalnya saya kontraknya tidak diperpanjang, langkah berikutnya saya ngapain? Artinya, oh lebih baik saya kayaknya mesti ngembangin deh, melakukan ekspansi pada diri sendiri dengan melakukan bisnis atau usaha. Ya,
berbicara bisnis itu tidak selalu menjual barang, tidak selalu menjual produk ya. Bisnis itu bermacam-macam. Ada yang sifatnya jasa, ada yang sifatnya bisnis itu memang ujungnya profit, tapi tidak semata-mata cari jual, cari untung berapa, tidak. Ya, nanti kita perdalam lagi bahwa bisnis itu menarik, entrepreneur itu menarik. Tentunya harus siap mengalami resiko. Pada saat kita memutuskan berwirausaha, pada saat kita memutuskan melakukan entrepreneur, menjadi seorang entrepreneur, berarti harus siap juga mengambil resikonya. Nah, nanti itu di pertemuan yang kesekian kita akan belajar resiko bisnis. Nah, jadi orang wirausaha itu kaya, itu mimpi. Boleh jadi, boleh ya. Tapi itu ada proses. Untuk menuju kaya itu ada proses, ya. Jadi dalam berwirausaha itu biasanya di awal sekali sampai 5 tahun pertama itu kita tidak bermimpi menjadi orang kaya atau ini. Bagaimana bisnis itu bertahan, akan mengalami up and down, ya, turun naiknya itu akan mengalami. Itu sebenarnya untuk mengevaluasi ada apa yang salah. Bagaimana kita memperbaikinya? Kalau sudah ketemu seperti ini, apa solusinya? Nah, bisnis itu seperti itu, selalu berhadapan dengan ketidakpastian. Kalau kita kerja di kantor kan jelas ya, misalnya tiap bulan dapat gaji 5 juta, udah jelas tiap bulan 5 juta. Tapi kalau ini namanya usaha, itu bisa dibilang selalu akan up and down. Bisa bulan ini untungnya profitnya gede, bisa bulan depan besok setengahnya atau bahkan nol, bisa lagi naik lagi, yang seperti itu. Itu jadi berwirausaha itu harus siap satu resiko, kedua siap apa? Siap menghadapi ketidakpastian. Sementara tapi keuntungannya wirausaha itu walaupun kita berhadapan ketidakpastian, kita akan selalu muncul ide, kita akan muncul selalu solusi, kita muncul bagaimana mengubah yang biasa itu menjadi luar biasa. Itu selalu muncul di situ kalau wirausaha itu. Nah, itulah kelebihannya. Sementara kalau kita kerja di perusahaan, kita hanya namanya kerja ya ikut orang, itu kita selalu hanya ngikuti apa yang diinstruksikan perusahaan. Kita harus begini, ikutin. Kalau kita ngelanggar ditegur, kita ngelanggar pasti dapat sanksi dan sebagainya. Sebaliknya, kalau kita berwirausaha, kita akan menjadi bos, kita akan menjadi pimpinan. Kenapa? Karena kita akan memimpin perusahaan itu, artinya kita akan mengatur orang, kita akan mengelola itu. Kita kalau misalnya kita anak buah, kalau misalnya dia salah ya kita yang menegur. Jadi kita berbalik. Jadi sekecil apapun wirausaha itu kita akan menjadi ownernya, owner sejatinya, ya. Contoh ya, saya pernah bekerja ikut orang, sampai saat ini saya juga bekerja ikut orang ya, ngajar gitu ya. Tapi saya di sisi lain saya juga punya usaha, ya. Di sini saya ngikutin aturan orang, di sisi lain di rumah saya harus menjadi pemimpin, saya harus menjadi owner, saya harus menggaji orang, saya harus membuat aturan, saya harus memiliki target, saya juga harus melakukan promosi, saya juga harus bikin laporan keuangan, saya harus bikin invoice kayak gitu. Kenapa? Kita adalah owner, kita adalah pemilik. Sementara saat ini misalnya karena saya bekerja di institusi, ya saya harus ikuti semua aturannya. Saya tidak boleh semena-mena, saya tidak boleh seenak-enaknya, dan kita harus mengikuti aturan. Nah, itu bedanya kalau kita bekerja dengan orang dan kita memiliki sebuah usaha. Ya, banyak sekali manfaatnya dan perbedaannya banyak. Apalagi kalau kita memiliki karakter yang memang tidak bisa di bawah tekanan. Kalau ikut orang harus siap di bawah under pressure, ditugaskan banyak dan bahkan kita tidak bisa menolak. Itu perbedaannya. Nah, kalau kita mau usaha, jadi kalau kita baru memulai berarti kita masuknya ke sini usaha kecil. Modalnya di bawah 50 juta, mau 100.000, mau 200.000 itu termasuk usaha kecil. Tapi kalau besar itu sudah di atas MM-an, ini sudah masuk PT ya, sudah masuk perusahaan besar. Nah, itu hanya nantinya kalau sudah berjalan dan sukses menjadi besar bisa menggunakan ini. Tapi kalau kita ingin memulai suatu usaha seperti ini. Nah, ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Usaha itu dibedakan seperti ini, ada kecil, menengah, besar, ada mikro dan sebagainya. Usaha mikronya ya. Oke, baik. Di sini nanti dibaca aja, ini ambil sama dengan tadi. Nah, sekarang saya mau berbicara apa sih kaitannya? Tadi kan ada pengembangan teknopreneur ya. Sekarang apa kaitannya sekretaris dengan entrepreneur dengan teknologi? Sebelum kita berbicara tentang teknopreneur, saya mau tanya teman-teman nih. Mbak,
selama kuliah sampai hari ini, apakah sudah menggunakan teknologi? Apakah Iya, selama Bu. ini sudah? Berarti sudah mengoptimalkan apa saja? Bisa internet, bisa apa? Zoom, bisa Google Meet, bisa email, bisa pakai WhatsApp, ya kan? Terus kita pakai video call. Nah, itu semuanya kita sudah melakukannya dengan teknologi. Itu bukan bisnis, baru pekerjaan sehari-hari saja sudah teknologi. Nah, kita juga pernah, siapa yang sering kali melakukan transaksi online, jual beli makanan di GrabFood misalnya, terus beli di Lazada, di Tokopedia, siapa coba? Ada nggak? Saya hobinya makan seafood tapi yang pakai pesen GoFood gitu. Siapa? Ada nggak dari teman-teman ini yang sudah pernah minimal pernah melakukan transaksi secara online? Mau di apa namanya? Tokopedia, Shopee nih. Mbak-mbak kan biasanya hobinya belanja, bener nggak? Benar. Iya, Ya, sudah pernah melakukan itu semua? sudah, Bu. Ya, coba misalnya Anissa, apa yang pernah dilakukan? Pernah beli apa atau tentang transaksi apa? Pakai apa fasilitasnya? Paling GoFood sih, Bu, yang sering. GoFood. Kok yang lainnya beli buku? Kalau beli buku lewat Shopee. Shopee. Tapi kan teknologi juga ya. Nah, Iya. artinya bahwa kehidupan sehari-hari pun tidak usah ngomong bisnis. Sehari-hari saja kita sudah menggunakan teknologi. Nah, bagaimana mengoptimalkan teknologi itu dengan bisnis? Nah, itu manfaatnya banyak sekali. Apalagi mbak-mbak ini kan pasti punya IG semua kan? Benar nggak? Punya IG semua kan? Iya, Bu. Iya. Di IG sering ada promo-promo nggak? Ada yang bisnis-bisnis nggak? Kalau kita lihat IG, ada nggak muncul tentang bisnis, promosi, atau apa gitu? Banyak. Banyak Ada. sekali. Jadi mari kita sama-sama membuka wawasan kita bahwa ternyata iya loh, cuman IG aja. Jadi kita bisa mengoptimalkan si IG ini tidak hanya sekedar untuk apa ya? Tidak hanya sekedar untuk main-main, nonton Korea, nonton apalah itu, tapi ternyata juga bisa dilakukan untuk bisnis loh. Nah, ada beberapa pengalaman, ya saya tidak bisa kasih contoh, karyawan Bina Insani juga, mahasiswa saya juga, terus staf saya juga, terus ada juga yang saya kebetulan punya saudara yang harus keluar dari bank, karena kalau kita kerja di bank itu suami istri tidak boleh satu kantor, salah satu harus mengalah, akhirnya mereka keluar. Dan apa yang dilakukan? Kalau istilah kalian itu kegabutannya ngapain? Nah, dia untuk tidak gabut itu mereka ternyata jual online. Dan itu dilakukan pertama kali dengan jual online pakaian bayi. Nah, sekarang rumahnya sudah seperti gudang. Nah, termasuk juga yang staf Bina Insani, teman staf saya yang sekarang sudah jadi sukses itu, dia juga punya kursus memasak online. Akhirnya dia mengundang kursus itu, nanti dia ajarkan masakan Jepang, bikin masakan cara membuat mochi-mochi, dan itu peminatnya banyak. Itu melakukan atau membuat kursus online. Dari mana? Dari hobi dia. Ya, dibekali dari hobi. Kebetulan saya menceritakan pengalaman ini. Ada staf kami yang dia tidak betah duduk di balik meja. Jadi istilahnya itu kalau sekarang itu kursi panas. Jadi kalau dia merasa duduk di meja itu kayaknya dunia itu berakhir. Ya, ini kita nggak salah karena tipe kalau orang seperti itu, saya nggak tahu di antara teman-teman ada nggak seperti itu. Males, pokoknya intinya kalau serius itu kayak kita nih. Saya bekerja kan di ruangan di balik meja duduk terus kan, keluar-keluar kalau makan atau ke toilet seperti itu. Nah, ini saya punya teman, bukan teman ya, staf dari Bina Insani. Dia seperti kursi panas. Nah, suatu hari dia itu punya hobi itu, dia memang jiwanya itu punya hobi itu macam-macam. Bisa masak, bisa merangkai bunga. Akhirnya dia merangkai bunga, terus berteman dengan mahasiswa juga yang orang teknologi. Akhirnya dia buka floris. Anda tahu floris? Yang merangkai bunga, karangan bunga itu dia buka di Bali dan sukses hampir 3 tahun. Nah, akhirnya dia bisa mempekerjakan sampai 7 orang. Cuman merangkai bunga. Nah, dia dibantu si mahasiswa yang juga alumni juga. Nah, kemudian di Bali, udah kita buka di sana. Jadi dia tidak modal apa-apa.
Jadi tidak cuma modal teknologi, posting-posting gambar-gambar itu, akhirnya kan nanti akan di DM, dia melayani. Jadi dia bekerja berdasarkan request. Saya butuh ada wedding di Ubud, mereka akan merangkai bunga. Nah, merangkai bunga dan sebagainya. Cuman karena dia bosenan, nah ini kalau orang bisnis itu kalau harusnya tidak boleh bosan ya kalau mau berkembang. Akhirnya dia lepas aja itu ke temannya. Udah deh, gue mau balik lagi ke Jakarta. Baiklah kayak ke sini. Balik ke Jakarta ke sini. Terus akhirnya dia putar lagi. Akhirnya dia bikin perhiasan dari manik-manik yang sampai dijual ke kementerian. Berhasil itu. Bosenan. Dan itu saya kalau nggak salah sempat ikut membantu dia. Nah, ujung-ujungnya pokoknya gini, terakhir ini saat ini dia sudah punya kafe, dia juga distributor daging, beef dan sebagainya, dia tetap membuka kursus masakan Jepang dan sebagainya. PC-nya memang seperti itu, semua diawali dari hobi. Nah, dan dia sampai hari ini pun juga usahanya itu menggunakan teknologi, dia pakai WhatsApp, dia pakai IG, dia pakai postingnya seperti itu. Jadi ternyata teman-teman ini kan juga pasti HP-nya canggih-canggih, sudah Apple dan sebagainya. Itu coba kita manfaatkan dengan hal yang sederhana saja. Kalau kita mau memulainya, ya. Memang sesuatu yang berat itu adalah memulai. Itu penyakitnya, ya. Kalau kita nggak ada niat dan itu menjadi itu ya ujung-ujungnya ya kita tidak akan berhasil, ya. Oke, itu sekilas bagaimana usaha itu dibangun dan harus digunakan dengan teknologi. Nah, kita coba ya di sini. Nah, seperti kita tahu ya, tadi pengangguran berapa persen. Nah, teknologi yang digunakan itu juga belum maksimal. Kenapa Indonesia UMKM-nya banyak gagalnya? Karena memang kebanyakan masih dikelola secara sederhana, masih manual. Nah, sementara kalau kita lihat perbandingan di luar negeri sana, pengoptimalan digital itu sudah banyak. Ya, memang yang terbesar di Amerika 11%, China, kita tahu ya, China itu sampai produknya ke Indonesia karena salah satunya dengan menggunakan berbasis teknologi itu. Peralatannya, terus distributornya, termasuk desain dan sebagainya diatur, dikelola dengan secara teknologi. Nah, Indonesia di mana? Indonesia nggak ada di sini. Artinya Indonesia masih di bawah nih, kalau nggak salah 1,5%, yang lain sudah 5, 8, 12 dan seterusnya. Ini tahun 2019 ya. Kalau tahun sekarang mungkin sudah meningkat. Indonesia masih kecil. Ya, jadi kalau dibilang 62 plus 62 itu apa? Indonesia itu ketinggalan, terbelakang karena memang orang kita yang malas. Orang kita yang memang tidak berusaha membuka wawasan sehingga kita cenderung dalam hal apapun tertinggal dengan negara-negara, nggak usah yang Eropa, negara ASEAN pun kita masih tertinggal. Tadi pagi saya mengikuti sosialisasi dengan kementerian. Untuk penulisan saja artikel, itu saja kita jauh di bawah Malaysia. Padahal supaya info saja, orang Malaysia itu dulu pinternya dari Indonesia. Karena saya mengalami sendiri, teman saya dulu waktu kuliah itu banyak sekali dari Malaysia. Dari Brunei, Jepang, Malaysia itu banyak sekali. Nah sekarang mereka sudah kembali ke sana dan membangun negaranya dengan keilmuan yang mereka ambil dari Bina Indonesia. Nah inilah Indonesia itu seperti itu. Apa ya, sepertinya merasa semuanya ada, jadi tidak bagaimana untuk meningkatkan atau untuk mempertahankan itu seperti itu. Jadi kayak Indonesia itu merasa puas saja. Begitu ketinggalan baru bangkit, baru bangun. Nah, tapi mudah-mudahan teman-teman nggak seperti itu, artinya kita bukan dari kelompok itu, tapi kita kelompok yang siap bangkit untuk meningkatkan atau membuka suatu peluang usaha. Nah ini ya, bagaimana mengembangkannya. Nih, kalau kita melihat orang bisnis itu, kita harus memiliki jiwa ini, Mbak. Satu, tahan banting, fleksibel, mandiri, ya. Terus dia harus memiliki jiwa yang mandiri dan mampu mengelola segala sesuatu dengan efisien, ya. Kalau misalnya ada nggak faktor negatifnya pengusaha? Ya karena menganggap itu informal, jadi suka ya ini kan punya saya, ini kan tidak formal, tidak menjadi kewajiban. Nah itu sedikit masalah di situ. Merasa tidak bukan punya orang, jadi kita seenak-enaknya. Nama itu sebenarnya nggak betul juga, tapi masih muncul atau masih ada sebagian dari masyarakat kita itu menganggap ini kan bisnis saya, jadi terserah saya lah. Jadi itu yang dianggap mereka informal itu. Kalau usaha kecil itu yang jelas ya tentunya belum menerapkan prinsip manajemen ya. POAC-nya belum diterapkan secara maksimal.
ya. Terus menganggap ya ini kan masih kecil, tidak melihat, jadi selalu melihat ke dalam, tidak mau melihat keluar. Kalau melihat keluar kan berarti melihat, oh kenapa dia sukses, kenapa dia berhasil, kenapa dia rame, kenapa dia cabangnya banyak, itu harusnya seperti itu. Tapi kebanyakan dari plus 62 atau orang Indonesia itu tadi merasa dirinya berhasil, sukses, akhirnya tidak sadar bahwa banyak hal-hal yang dilewati. Seperti prinsip manajemen nggak dilakukan, tidak ada SOP, tidak ada aturan yang jelas. Nah itu sehingga menyebabkan banyak kegagalan dalam usaha. Nah, kalau seorang wirausaha itu yang pertama, ya dia harus tumbuh, ya dia harus bisa bangkit, dia harus tumbuh. Terus yang kedua yang tadi saya singgung bahwa siap bersahabat dengan ketidakpastian, karena bisnis itu tidak pasti. Contoh saja nggak usah jauh-jauh, ya kita di masa pandemi kita bisa tanya, kita survei ke tukang bakso yang lewat di pinggir, yang di depan rumah kita, tanya deh, apakah hari ini dia lebih baik dari yang sebelum pandemi? Pasti jawabnya tidak. Itu yang dimaksud ketidakpastian. Dia tidak tahu hari ini dia harus apa, hari ini dia untung berapa, tapi dia terus bekerja. Ya, kalau dia tidak bekerja, justru dia tidak akan mengetahui apa yang kurang, apa yang salah. Nah, belajar dari ketidakpastian ini banyak contoh yang kita lihat, yang kita lewati di masa pandemi. Kita ngomong bisnis ya, kita fokus ke bisnis. Banyak sekali perusahaan yang kolaps, ya. Tapi setelah kolaps itu mereka bangkit lagi dengan melakukan inovasi atau kreativitas yang baru. Dulu mungkin jamuan itu tidak booming ya, pada saat pandemi booming. Nah, terus juga kemarin kita lihat contohnya lagi waktu masker, akhirnya gerakan masker dan semua harus ikut masker, akhirnya banyak orang ya dengan kegagalan bisnisnya, banyak dia di PHK, usahanya gagal karena tidak ada pemasukan, akhirnya mereka bangkit dengan melakukan sesuatu yang baru, inovasi yang baru, yaitu membuat masker, membuat lagi disinfektan, membuat lagi APD, pakaian APD yang akhirnya diikuti. Ya, memang di awal dari perancang mode, merancang baju, terus akhirnya dia membuat APD, akhirnya muncullah ide-ide itu muncul dari orang-orang seperti kita, itu muncul bagaimana membuat APD supaya bisa menjadikan sesuatu inovasi untuk menghadapi pandemi. Nah ini. Terus yang berikutnya, seorang wirausaha itu harus berpikir real, ya. Nah ini, wirausaha adalah seorang yang pemikirannya ditujukan untuk mengidentifikasi peluang. Jadi namanya bisnis itu harus melihat peluang, ya. Yang perlu kita garis bawahi, Mbak-mbak, pandemi tidak membuat kita jatuh iya, tetapi harus bangkit. Bangkit dari mana? Bangkit dari keterpurukan dengan melihat peluang, ya. Jadi kalau sekarang ini orang bisa sukses lagi di era pandemi ini, COVID ini, karena dia sudah bisa melihat peluang. Oh, sekarang lagi COVID, orang perlu jamu, orang perlu jahe, maka berlomba-lomba orang jualan jahe. Nah, apalagi kita bisa lihat nih, kalau di rumah siapa yang punya hobi menanam, atau di rumah siapa yang sejak COVID jadi suka tanam menanam? Ada nggak? Ada nggak? Yang di rumahnya sekarang banyak tanaman hijau? Ada, Bu. Siapa orang tuanya kan ada kan? Ada nggak di rumahnya yang ya itu pun saya lakukan. Saya jadi rajin menanam, rajin menghias rumah ya. Tapi nah maksudnya kenapa saya bicara itu? Kenapa pada saat sebelum COVID, sebelum pandemi itu harga bunga biasa-biasa aja, 15.000, 20.000. Tapi begitu COVID dan orang mulai memahami, oh ternyata bunga ini tuh unik, bunga ini udah tukang bunga itu, dan itu memang rezekinya ya, itu peluang ya. Tukang bunga itu langsung menjual dengan harga tinggi. Tapi saya tidak seperti itu juga, beli yang normal-normal saja. Saya tidak akan menggadaikan rumah saya hanya demi bunga ya. Nah itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kreativitas dan tahu, oh ini peluang nih, peluang, nah, kayak gitu. Terus sekarang banyak lagi berkaitan dengan bunga itu orang jual rak tanaman bunga yang dihias-hias dan sebagainya. Itu orang sekarang berlomba-lomba kalau kita lihat ya. Tadi dari bunga saja loh ya, dari bunga. Terus muncul lagi makanan yang higienis yang semua harus dikirim dan sebagainya. Itu semuanya peluang. Nah, termasuk sekarang musim nikahan, walaupun kita COVID kan masih muncul ya. Nah, itu bisa dilakukan online. Pemesanan online dan sebagainya bisa dilakukan. Nah, coba teman-teman, ini sekali lagi mulai hari ini atau detik ini berpikir lagi, kira-kira bisnis apa yang Anda pakai dalam era COVID ini, dan tentunya tetap menghasilkan keuntungan, ya, dan bisa menjadi peluang yang langgeng. Ya.
Jadi kalau bisnis itu bedanya bisnis itu yang jelas adalah harus ada laba, harus ada untung. Ya, kita bisa melihat peluang ini tidak hanya sekedar usaha, oh ada peluang nih bukan usaha, tetapi jangan lupa bahwa namanya wirausaha atau entrepreneur itu adalah untuk menghasilkan laba. Ya, nih ada kalimat notice di sini, peluang-peluang yang dipilih adalah peluang-peluang yang paling memungkinkan menghasilkan keunggulan kompetitif. Ya, ini ya misalnya jual minuman, jual makanan, jual sekarang misalnya lagi ngetren, masih ingat nggak yang kopi kenangan, janji jiwa, janji hati, apa kopi tubruk dan sebagainya. Itu kan tren ya, itu tren, itu inovasi. Tapi bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang beda dari yang ada, itu bagaimana? Itu yang namanya kreativitas itu di situ. Ya, nanti di tugas pertama silakan hobi Anda apa saja, kegemarannya apa saja. Nanti dari situ kita akan bahas bahwa itu bisa menjadikan sebuah peluang bisnis. Atau gini, siapa yang suka bantu orang tuanya bikin kue-kue kering? Nah, itu juga jadi peluang bisnis. Ini saya kemarin juga ngobrol, kebetulan kita lagi persiapan wisuda, saya mengundang beberapa teman-teman yang saya libatkan untuk wisuda, ngobrol-ngobrol, aktivitas apa sekarang dan sebagainya. Ini kelas Anda, dia sudah selama pandemi ini, dia sudah mengeluarkan kreativitasnya dengan membuat parcel yang dijual secara online. Saya tanya, sudah menghasilkan? Sudah Bu, banyak Bu, saya kirim, saya waktu itu saya posting ini, akhirnya kemarin dari Gunadarma, waktu mau wisuda atau dari Unpad itu mereka udah banyak beli ke saya. Itu hanya bikin buket bunga, tapi bukan bunga hidup ya. Bunga dari kain apa, dari pita, tapi itu kreativitas dan itu sudah diposting-posting di IG dan ya pertama namanya usaha itu kan dari keluarga, dari teman, dari grup yang lain itu semua di-share dan itu ternyata sudah menguntungkan. Sudah mulai banyak Mbak ini karena bila saya mau wisuda saya kirim ke kakak kelas saya, ke tim paduan suara seperti itu. Nah, itu sederhana saja Mbak, itu hanya mengisi waktu luang dari hobi yang kita miliki. Ya, dari hobi yang kita miliki, ya. Jadi sekali lagi nanti silakan tuliskan. Saya tahu semuanya pasti punya sesuatu yang tersembunyi yang mungkin saat ini tidak pernah terekspos tapi sering dilakukan atau sudah ada di benak atau sudah diangan-angankan. Nah, ini ya. Definisi wirausaha dilihat dari tindakan. Wirausaha adalah orang yang mengutamakan tindakan do. Jadi kalau nama usaha itu nggak boleh malas. Pasti action, pasti getting things done. Artinya melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, setelah gagasan atau peluang yang dianggap paling baik diidentifikasi, seorang entrepreneur akan segera menyusun perangkat organisasi. Jadi mulai kalau dia punya ide ini, misalnya saya mau ide ayam goreng, kita punya ayam goreng selamat gitu. Kita mau pakai ide ayam goreng apa yang unik, yang dari yang lain dan kita bedakan dengan kualitas, rasa dan sebagainya. Ya. Jadi tindakan yang dilakukan oleh seorang wirausaha itu adalah lebih melakukan sesuatu yang efektif dan kemudian menciptakan suatu efisiensi, ya, penghematan. Ini definisi wirausaha, nanti bisa dibaca sendiri ya, saya kirimkan. Jadi di sini wirausaha itu juga sebagai sebuah proses karena wirausaha itu tidak instan, tidak hari ini ngomong saya besok jadi bisnis, besok langsung sukses, tidak. Banyak tangga, banyak batu, banyak tingkatan-tingkatan yang harus kita lewati. Ya, jadi kalau kita punya tangga, anak tangga itu misalnya seperti bidang insani ya, dari lantai 1 ke lantai 2 itu berapa tangga yang kita naikin, ibaratnya seperti itu. Jadi kita akan naik satu tangga pertama, naik tangga kedua. Tidak mungkin dari tangga 1 kita langsung loncat ke lantai ke-4, tidak mungkin. Yang ada jatuh. Ya, jadi kalau orang wirausaha yang sukses itu harus mengikuti proses itu, tahap demi tahap, tangga demi tangga. Ya. Ini alasannya kenapa orang berwirausaha, tentunya satu ya keuangan, ya kan? Tidak, kita nggak boleh munafik. Dalam bisnis itu pasti ujung-ujungnya duit, UUD, ya kan? Yang tadi saya singgung bahwa bisnis itu pasti sama dengan laba. Kalau nggak laba rugi ya berarti belum berhasil bisnis itu. Pertama biasanya dikarenakan penghasilan yang kurang, penghasilan yang gimana kita kurang ini setiap bulannya, makanya harus ada kerjaan sambilan supaya bisa menghasilkan tambahan. Itu alasan pertama orang melakukan bisnis. Ya, kalau orang di PHK, dia punya penghasilan tidak? Tidak kan? Nah, tapi untuk bisa hidup, dia harus ngapain? Dia harus menghasilkan sesuatu. Jadi karena faktor keuangan, sehingga orang itu tiba-tiba istilahnya apa? The power of kepepet ya.
ya kita mengistilahkan the power of kepepet. Begitu mentok nggak punya duit, baru idenya keluar, dia baru bisa menciptakan sebuah ide, saya mau bisnis ini, bisnis itu, ya akhirnya berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, sosial, ya alasan sosial. Karena apa? Supaya dilihat orang, maksudnya bukan dilihat orang dalam segi negatif, enggak. Kalau kita bekerja dan punya usaha, tentunya orang akan melihat, oh itu loh, Reski itu loh berhasil punya usaha. Di mata masyarakat dia akan menjadi panutan, menjadi contoh. Ih, gila ya dia ya, si Dita ya masih kuliah dia sudah punya usaha. Itu yang dimaksud masalah sosial. Jadi alasan kenapa berwirausaha, satu, orang akan mengenal kita. Yang kedua, kita akan menjadi contoh. Jadi kayak seperti saya menceritakan staf saya, menciptakan alumni atau kakak kelas Anda yang sukses, itu karena nah itu faktor sosial, artinya orang mengenal dia, ih gila ya kak ini ternyata sukses ya, ini, nah itu. Jadi akan otomatis kita akan sedikit hormat dengan orang yang itu. Dia masih muda, dia perempuan, dia bisa bagi waktu, dia punya usaha, itu faktor sosialnya. Nah kalau yang ketiga adalah pengabdian sosial ini, ya tentunya ini sebetulnya usaha yang dibangun untuk kepentingan orang lain. Ya kita membangun usaha, tapi untuk membantu, mensupport kelompok warga tertentu yang namanya pengabdian pada masyarakat, bagaimana dia menciptakan penghasilan. Nah, kalau misalnya usaha ini berhasil, tentunya kita sebagai motor penggerak wirausaha pasti kan juga ke bawah, oh dia bagus ya, dia sudah membantu orang lain untuk menciptakan sebuah lapangan ini. Nah, untuk keluarga, keluarga ini gini, ya ada alasan keluarga ini hampir sama dengan keuangan ya, karena banyak orang tua pasangan-pasangan yang menikah ya itu yang memikirkan keluarga. Dia tahu dia harus menabung untuk anak cucunya, maka dia lakukan bisnis, maka dia melakukan tindakan atau move dari apa namanya menjadi seorang pengusaha karena untuk menolong mengangkat orang tuanya agar dia terpenuhi kebutuhannya. Ya ini hampir sama dengan nomor 1 alasan keuangan. Nah ini aktualisasi diri. Nah kalau ini yang agak umum ya. Jadi yang dimaksud aktualisasi diri itu gini, biasanya orang bisnis itu menunggu pensiun. Ini yang sekarang salah kaprah, yang tidak perlu dicontoh. Bisnis itu tidak usah nunggu pensiun, keburu tua. Jadi kalau sekarang makanya industri 4.0 itu didominasi oleh anak-anak milenial. Anak-anak milenial itu seperti Anda. Jadi pebisnis itu sekarang nggak menunggu tua, tapi anak piye pun, anak belasan tahun, 20 tahun itu sudah mulai bisnis. Ya, jadi kalau tua sebetulnya tinggal ini aja sih, tinggal ya menunggu-nunggu profit saja. Ya. Berikutnya ini adalah entrepreneur power, kekuatan entrepreneur itu adalah kemampuan mengelola, ya, kemampuan mengelola, kemampuan meningkatkan pengetahuan, iptek, kemampuan mengelola kekuatan dan inner power, kemampuan memanfaatkan umpan balik, kemampuan mengelola waktu. Jadi kalau entrepreneur itu harus tahu waktu, tahu mengelola resiko, tahu mengelola kekuatan, tahu mampu berkomunikasi. Ini semuanya ada. Coba teman-teman perhatikan, seorang entrepreneur itu pasti ini, Anda tahu tentang komunikasi kan, belajar komunikasi kan. Anda juga tahu tentang bagaimana manajemen waktu kan. Anda juga tahu bagaimana belajar mengelola kekuatan secara inner power, kekuatan kita, kelebihan kita, dan tentunya kita juga memiliki pengalaman atau knowledge yang kita miliki untuk berbisnis. Nah ini pasti semuanya kita pelajari. Di jurusan sekretaris kita juga sudah belajar semuanya. Berikutnya, kompetensi yang harus dimiliki. Nah ini ada 9 ya. Ada 9 kalau kita mau jadi pebisnis yang sukses, nantinya itu kita harus pegang 9 ini. Bagaimana manajemen strategiknya, bagaimana mengidentifikasi dan pemilihan peluang, harus tahu peluang. Jadi kalau bisnis itu harus tahu PUAC-nya harus diterapkan, strategiknya seperti apa, terus harus tahu peluangnya yang ada seperti apa saja. Nah, kalau sudah ada peluang, baru kita harus mampu membuat sebuah perencanaan yang bagus, ya. Terus bagaimana mengelola perusahaan, bagaimana melakukan marketing, karena bisnis itu harus ada marketingnya, mempromosikan ke masyarakat, mempromosikan ke orang lain, bahkan kalau perlu ke mancanegara itu harus ada. Terus manajemen produksi, nah dalam bisnis itu kan ada produksi ya. Produksi itu nggak selalu di perusahaan ya. Yang dimaksud produksi itu membuat rumah makan Padang ada proses produksinya juga kan. Ada bagaimana memproduksi makanan dan sebagainya. Contohnya itu. Terus badannya keuangan itu penting.
Manajemen keuangan itu dalam bisnis penting. Bagaimana keluar masuknya keuangan, bagaimana modalnya seperti apa, laporannya seperti apa, pembayaran pajaknya seperti apa. Nah, yang terakhir, yang 8 dan 9 itu adalah bagaimana performa. Performa itu laporan keuangan ya, laporan keuangan. Dan yang terakhir itu adalah membangun inovasi. Nah, bisnis itu harus menciptakan inovasi. Contoh, bakso yang kita tahu selama ini kan bulat aja ya. Tapi kalau kita coba lihat ke mall atau ke mana ya, beberapa bakso, contohnya bakso apa yang terkenal sekarang ya? Bakso apa namanya? Bakso yang terkenal apa? Anda tahu nggak? Di Bekasi yang terkenal bakso apa? Bakso Bujangan tahu nggak? Tahu. Nah, kalau Anda ke sana, bandingkan bakso yang di sana dengan yang dijual di bakso-bakso tiap hari. Beda nggak? Beda. 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 Di Bujangan itu inovasinya luar biasa. Ada bakso keju, ada bakso ini, bakso itu. Itu adalah salah satu inovasi. Ya. Terus siapa yang suka makan geprek bensu? Siapa yang pernah makan geprek bensu atau suka? Ada nggak? Ayam geprek. Nggak ada yang Pernah, makan. Bu. Nah, yang pernah kalau Anda lihat variannya macam-macam banyak sekali. Padahal dulu ayam geprek itu kan cuma satu macam ya. Yang dibumbu ayam dikasih sambal geprek, isinya cuma cabai dan bawang saja. Tapi sekarang dia variannya banyak. Terus misalnya lihat minum-minuman bubble itu apa sih sekarang yang minuman kalian itu ya? Bubble itu ya. Dulu kan Boba, Bu, boba. boba. Boba itu variannya banyak banget kan toppingnya ya. Banyak kan? Iya nggak? Iya, banyak, Bu. Iya, itu adalah salah satu bagian inovasi. Kenapa kok dia banyak variannya? Untuk mempertahankan usaha. Kalau kita stuck di situ, nanti kita kebalap sama orang lain yang memunculkan inovasi terus gitu. Ya, jadi kalau kita lihat McDonald, McD, terus udah gitu ayam apa namanya? Ayam lepas, dulu ada ayam lepas, ada fried chicken, empek-empek aja dulu cuman ada 3 varian, sekarang juga banyak. Nah, itu macam-macam dari mie aja. Mie pangsit aja toppingnya bisa macam-macam ya, mie ayam itu. Nah, itu salah satu bentuk inovasi dan kreativitas supaya usaha kita itu tetap bertahan. Kalau kita nggak menciptakan inovasi, kita selesai. Gitu ya. Jadi harus bebenah ceritanya seperti itu. Nah ini adalah contoh-contoh usaha yang sesungguhnya yang harus kita lihat real. Ini contohnya ya. Nah ini contoh ya. Sekarang bisa lihat. Pernah melihat bisnis yang di dalam mobil seperti ini? Nggak harus kuning ya, artinya kita pernah nggak menemui usaha yang berbau makanan, berbau ini, tapi dalam bentuk mobil sini ada nggak? Pernah. Nah itu salah satu kreativitas, suatu inovasi, di mana jemput bola, maksudnya jemput bola itu kita membangun usaha itu mendekatkan ke masyarakat. Jadi masyarakat nggak perlu mereka yang cari kita, tapi kita yang mencari itu. Contoh juga pelayanan, nggak usah yang jual begini ya, pelayanan pabrik pun juga sekarang dilakukan. Contohnya Puskesmas keliling, terus pembuatan apa namanya SIM keliling, itu kan sudah ada di beberapa titik kan. Jadi kita nggak perlu lagi kantor polisi, kita nggak perlu juga periksa ke Puskesmas, tapi di hari-hari tertentu akan ada kantor apa namanya pengurusan SIM, ya kan kalau kita lihat itu ada di mall-mall itu ada. Terus misalnya juga yang lain lagi yang di mobil-mobil itu ada yang jual pizza pakai mobil, ada yang jual es krim pakai mobil, itu kan kita sering. Tujuannya apa? Itu adalah satu bentuk inovasi mengembangkan bisnis agar lebih dekat dengan masyarakat. Mungkin masyarakatnya malas ke mall, mungkin masyarakat juga jauh dan sebagainya. Makanya seperti ini dibuatnya. Nah, apa yang kita lakukan banyak sekali. Kita bisa melakukannya banyak sekali. Dulu tukang sayur mungkin digendong gitu ya, apa sih dibakul gitu ya. Sekarang udah pakai motor. Udah bahkan pakai ada yang mobil begini, jual-jual kelontongan itu nggak usah lagi ke toko keliling-keliling ya, yang di mobil-mobil bak itu loh, panci-panci gitu kan, gelas-gelas yang plastik-plastik itu kan dijual melalui, nah itu salah satu inovasi, mereka ingin gimana caranya meningkatkan bisnis. Jadi kalau bisnis itu idenya itu selalu ada, selalu muncul dan selalu ada. Nah ini tadi yang ngomong apa, haus, nah ini kan inovasi Mbak. Padahal kan isinya standar semuanya apa sih? Siapa yang berhubungan dengan minuman haus gitu kan? Nah, ini contoh-contoh saja perkembangan inovasi. Ini juga sama, ini teman-teman juga pasti kalau cari di Google juga bisa.
Ini jual karpet, jual apa itu juga perlu diiklankan di IG. Ini inovasi juga ya. Dulu mungkin orang harus ke pasar, ke toko karpet, ke toko kain ya untuk cari bahan-bahan gini, tapi sekarang cukup buka aplikasi IG, kita cek-cek satu udah di situ banyak sekali yang kita tawarkan. Apakah kita bisa seperti itu? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Nih, terus usaha ini yang hati-hati dengan usaha spekulatif. Mungkin teman-teman juga pernah dengar masalah ini. Yang janji-janji, yang arisan bodong gitu kan, investasi bodong itu kan sering kan ya. Tahu kan investasi bodong? Tahu nggak Mbak? Semacam penipuan. Nah, sekarang ada kan ikut ini. Nah, ini hati-hati karena ini sekarang ini banyak. Misalnya juga Anda dapat SMS, dapat memenang, itu juga hati-hati karena itu juga jebakan dan itu penipuan yang mempengaruhi kita, membrainwash kita supaya kita ikut dengan mereka arisan bodong, investasi emas dan sebagainya. Ternyata itu hanya penipuan. Itu yang jangan diikuti dan itu tidak baik nih. Ya, ini contoh-contoh usaha spekulatif yang tidak perlu kita ikuti ya. Terus ini juga sama. Anda kan sekarang kan modus ya, WSMS dapat apa gitu-gitu kan. Nah, selamat Anda mendapat hadiah 100 juta, itu jangan dipercaya. Itu sebenarnya bisnis spekulatif ya, hanya tipuan. Silakan Anda mengirimkan nomor rekening gini-gini, nah ternyata nanti disedot duit kita. Itu juga salah itu. Ini juga sama. Oke, ini kita belajar tentang intrinsik kekayaan, ya, ilustrasi ilusionary kekayaan ya. Illusionary wealthy. Wealthy itu adalah kekayaan atau yang disebut dengan uang. Ya, itu yang pertama. Kalau misalnya illusionary wealth itu artinya bahwa kehidupan yang bisa didapat melalui spekulasi. Ini hati-hati. Kalau namanya ilusi kan. Ilusi itu kan bayangan. Ilusi itu kalau istilahnya sekarang tuh halu ya. Berhalusinasi. Berilusi itu artinya bahwa kita ada jenis pekerjaan atau jenis bisnis yang ke arah sana, ilusi. Jadi kita kayak diangkat-angkat dulu, dibumingkan, diajak masuk ke dunianya, bahwa kita diajarkan bahwa bisnis itu seperti ini, dia cepat, bagaimana cepat menghasilkan uang. Coba saya tanya sebelum saya lanjutkan, pernah nggak di WA-in atau membaca di IG, ya, pingin penghasilan lebih, sehari 5 juta, tidak perlu kemana-mana, cukup di rumah saja. Pernah nggak seperti kayak gitu di iklan-iklan itu? Di IG khususnya. Pernah kan? Itu adalah illusionary wealthy. Jadi mereka adalah berusaha mengajak kita masuk ke dalam ilusi, halu ya sekarang istilahnya, bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Terus kan kalau saya namanya IG itu kan sampah-sampah juga masuk ya. Pernah kan kita dapat baca berita seperti itu? Cukup ini tidak perlu modal, dalam sehari bisa mengambilkan 10 juta, ya kan? Orang mulai berhayal nih, kalau sehari 10 juta, terus misalnya 10 hari 100 juta, berarti 1 bulan sudah 900 juta. Orang kan berhayal seperti itu kan? Nah, itu jebakan itu sebetulnya. Ya. Tetapi kalau misalnya intrinsic wealth sih, artinya bahwa keuangan itu kekayaan itu harus ada jalannya, ada caranya. Dengan apa? Dengan kepandaian kita, dengan intelektual kita, dengan spiritual, dengan doa dan sebagainya. Tidak hanya sekedar tadi itu bermimpi, berhalusinasi. Jadi hati-hati bagaimana kita menyikapi sebuah bisnis yang mengarah ke halusinasi dengan ke arah yang intrinsik. Atau misalnya yang penting saya sampaikan, Anda mendapatkan kesempatan menjadi miliuner sebanyak sekian, kirimkan nomor rekening, itu salah juga ya. Nah, kalau misalnya kita berhalusinasi atau terlalu tinggi mimpinya untuk berbisnis, itu biasanya nanti ya tidak akan terwujud, satu. Yang kedua, kalaupun itu terjadi, tingkat pengembaliannya itu susah gitu, nggak bisa ya. Jadi kalau yang sebenarnya untuk meraih kekayaan yang sebenarnya itu harus bisnis kita itu harus bisa memberikan kontribusi dalam jangka panjang. Artinya bisnis itu harus langgeng, bisnis itu harus bertahan karena ini menyangkut orang lain, menyangkut pihak ketiga, yang itu harus diperhatikan.
Terus yang kedua asetnya, ya. Asetnya itu, kekayaannya itu ya nggak jelas ya, karena memang diperuntukkannya untuk perform saja. Artinya gini, kalau ada bisnis yang ilustrasi itu, ilusi itu sebetulnya kekayaannya itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya kamuflase. Dibilang orang semakin kaya, semakin bertambah-tambah. Nggak juga kalau nggak ada usaha ya. Kalau di sini, ini maaf ya, kalau ini akhirnya lebih ke dunia gelap juga. Tapi kalau di sini, intrinsic wealth, ya, kekayaan yang dilakukan dengan berusaha, tentunya yaitu beda nikmatnya. Ya ini kan secara instan. Kalau ilusionari itu lebih instan, lebih berhalu, lebih tidak jelas pengembaliannya. Terus ini prinsipnya itu bekerja hari ini untuk hari ini, ya. Sementara kalau bisnis itu bekerja hari ini adalah untuk hari esok. Jadi hari ini dikumpulkan. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau bisnis itu jangan berilusi, harus bekerja keras, hidup hemat. Jadi yang tadi saya bilang, bekerja untuk hari ini, untuk hari esok disimpan. Artinya kita harus menghemat, ya. Dan pada saat nanti tua kita tinggal menikmati. Kalau bekerja untuk hari ini, begitu tua kita nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa menikmati. Ini hanya sebagai gambaran supaya kalau kita melakukan bisnis itu kita harus tahu kita harus yang mana, ya. Jadi bisnis itu harus tumbuh, ya. Bisnis itu intinya tumbuh dulu, baru bisa menjadi kaya, ya. Kalau sudah tumbuh menjadi kaya. Kalau nggak tumbuh nggak bisa kaya, ya. Karena tumbuh itu kan akan kemana-mana, bercabang kemana-mana, baru kita bisa menikmati kekayaan yang kita inginkan. Nah, ini yang saya tadi sempat singgung di awal, apa sih bedanya karyawan dan wirausaha atau entrepreneur? Karyawan yang jelas posisinya PW. Anda tahu kan PW ya? Kalau karyawan itu dia posisinya nyaman. Kenapa? Setiap bulan jelas gajinya. Tapi dia harus mengikuti aturan yang ada. Dia tertib, dia tidak boleh melanggar aturan. Kalau melanggar pasti dapat SP, dapat peringatan, bahkan dipecat. Ya kan? Dia harus siap under pressure karena dia bekerja di bawah tekanan, diperintah orang, harus mengikuti, tidak boleh menyangkal, tidak boleh melanggar. Begitu melakukan kesalahan, akibatnya fatal. Kalau wirausaha, bentar ini kok begini sih. Kalau wirausaha itu adalah siap bersahabat dengan ketidakpastian. Siap bersahabat dengan ketidakpastian. Berani menghadapi risiko, termasuk rugi, harus siap. Ya, karena dia tahu di balik rugi atau risiko itu dia tahu akan ada solusi. Dia tahu akan ada jalan tengah. Kalau di sini, begitu dia melakukan kesalahan, perusahaan tidak nyaman, dipecat, selesai, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, baru muncul ide wirausaha. Nah, ini entrepreneur mindset. Entrepreneur mindset itu adalah pola pikir orang wirausaha itu seperti apa? Satu, action oriented, berpikir pada tindakan, simple, nggak terlalu muluk-muluk. Ya. Terus selalu mencari peluang. Yang tadi saya bilang bahwa seorang pengusaha itu harus kreatif, harus inovasi, harus menciptakan sesuatu yang baru. Kalau enggak nanti disusul oleh pendatang baru atau pesaing. Terus mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Dia kalau pengusaha itu tidak bisa ikut-ikutan saja, tapi dia harus melihat peluang yang bagus atau apa yang unik dari usaha kita. Tidak boleh ikut-ikutan yang saya mau di sana buka ayam sabana, saya ikut aja deh gitu. Kalau dia jeruk makan jeruk seperti itu tetap akan mati, tetap akan kolaps. Karena apa? Yang awal yang tetap bertahan yang akan yang lama biasanya gitu. Jadi kalau kita mau bersaing dengan jenis yang sama, misalnya tadi sebutin siapa yang ngomong minuman boba. Kalau kita mau buka usaha yang boba, kita cari yang beda. Apa bedanya boba yang sudah ada dengan yang punya kita? Mungkin variannya lebih banyak, mungkin harganya lebih murah, tapi terus tempatnya lebih unik atau rasanya. Nah, itu kan salah satu inovasi. Terus atau kita mau buka ini deh, kopi, karena yang sudah ada kan kopi kenangan, janji jiwa. Sekarang apa? Ikatan cinta gitu misalnya kan. Ya, itu menjadi inovasi. Jadi yang membedakan atau keunikan bisnis kita dengan yang sudah ada. Itu namanya bisnis. Jadi pola pikir kita itu jangan sampai follower. Kalau bisa menciptakan. Jadi bisnis itu jangan follower, jangan ikut-ikutan. Ikut boleh ikut, tapi harus beda. Kalau ikut tapi sama ya sama aja, jeruk makan jeruk. Kita nggak akan
dilirik karena dia akan melihat yang ada sebelumnya. Begitu ya. Lanjut di sini. Jadi sukses itu adalah pilihan. Anda mau sukses di kantor silakan, Anda mau sukses di bisnis silakan, itu adalah pilihan. Ya, tapi menyesal itu pasti di kemudian hari, tidak akan pernah ada menyesal di depan. Pada saat Anda salah langkah, salah pilih, nah itu adalah siap menghadapi sebuah risiko. Nah, kenapa pilihan entrepreneurship ini supaya kita tahu, nanti dibaca sendiri ya Mbak-mbak, ini terlalu umum, apa bedanya entrepreneur, karyawan, intrapreneur, sosiopreneur, dan ekopreneur. Ya, kalau karyawan jelas ya, ini adalah profesional eksekutif. Intrapreneur itu adalah karyawan, tapi di dalamnya adalah memberikan inovasi untuk perusahaan. Inovasi itu tidak selalu bisnis ya, tapi bagaimana misalnya saya sebagai karyawan memberikan inovasi, temuan-temuan baru kepada Bina Insani itu adalah intrapreneur. Kalau entrepreneur memiliki usaha yang dikembangkan sendiri, jadi ini dibangun sendiri. Kalau sosiopreneur itu adalah bisnis, tetapi dengan disusupi kegiatan sosial. Jadi kita membangun sebuah kelompok sosial, tapi di dalamnya adalah peluang-peluang bisnis dimasukkan. Kalau ekopreneur adalah bidang usaha di bidang lingkungan hidup. Ini tanam-tanaman, pertanian, dan sebagainya. Ya, tip praktis adalah modal utama berwirausaha adalah bukan uang, betul, tapi keinginan untuk tumbuh. Jadi entrepreneur itu satu tumbuh, ya berteman, berhadapan dengan ketidakpastian. Terus yang ketiga harus siap mempelajari hal baru atau yang disebut dengan inovasi. Ya, be ready, mempersiapkan diri dengan baik. Terus membangun network itu membangun jaringan. Dari mana? Dari mana aja. Misalnya kita di kelas ini, misalnya kalian punya grup kelas AP itu udah jaringan. Grup kelas AP. Nanti dari situ misalnya Dita menyebarkan lagi ke grupnya yang lain, boleh. Nah, misalnya grup teman WA, grup teman SD, grup saudara, grup keluarga besar apa, itu kan itu adalah networking. Nanti dari mereka pun juga akan bantu share ya, nanti mereka akan share bantu share ya. Nah, itu akan membangun atau menciptakan, memperluas, mengekspansi network kita. Nah, itu kalau orang bisnis itu harus kayak gitu, harus ulet dan apa sih namanya? Ulet dan harus maju terus gitu. Nggak boleh diem itu diem itu bukan pilihan kalau orang bisnis itu, harus apa sih? Berpikir terus. Nah, kita bisa masuk ke kuadran cash flow ya. Kuadran cash flow itu ada gini. Saat ini kita berada di mana? Yang jelas kalau Anda lulus, Anda kan ingin jadi seorang karyawan kan? Ini kalau Anda yang ingin kerja di sebuah perusahaan. Tapi kalau misalnya Anda ingin bekerja sendiri ya langsung saja. Enggak Bu, saya nggak mau kerja, saya kebetulan saya sudah punya usaha, saya mau mengembangkan salon saya mau mengembangkan butik saya mau mengembangkan, kemarin saya jualan souvenir, ya berarti Anda langsung masuk ke S. Jadi orang itu bisa langsung masuk ke E dulu. Biasanya basicnya pasti E ya, pinginnya bekerja dulu, menikmati dulu, baru setelah itu melakukan pekerjaan sendiri atau self-employed, artinya bekerja untuk diri sendiri, artinya kita punya usaha secara perorangan pribadi. Nah, tapi kalau kita udah bekerja, ada juga yang seperti pengalaman kemarin, dia mahasiswa, dia kuliah, dia punya usaha. Nah, selama dia kuliah, dia bayar orang. Dia bayar orang untuk mengelola ini. Setelah pulang, nah, jadi intinya dia tetap menambah pengetahuannya dengan sekolah, tapi dia punya usaha, dan supaya kalau dia kuliah nggak ada ngurusin kan tutup usahanya, sayang kan? Akhirnya dia meng-hire orang, membayar orang untuk mengelola usahanya selama dia kuliah. Nah, dia sudah berarti udah masuk sini. Nah, jadi dia sudah pelaku bisnis karena di situ sudah ada orang yang kita pekerjakan dan kita sudah bisa membuka lapangan kerja baru. Tapi kalau kita masih bekerja sendiri, dikelola kita sendiri, namanya self-employed. Artinya kita bekerja untuk diri sendiri, nggak perlu orang lain, tapi kita mampu mendapatkan keuntungan. Nah, tapi kalau kita udah punya perusahaan banyak dan akhirnya punya cabang di mana-mana, contohnya ya, pizza itu kan cabangnya di mana-mana, McD cabangnya di mana-mana, terus apalagi ya, kalau makanan-makanan itu, Hoka Bento cabangnya di mana-mana itu dia sudah masuk investor karena dia akan sifatnya franchise, sifatnya adalah bagaimana orang lain bisa membantu, membangun atau menciptakan wealth yang world bukan illusionary words ya, tapi lebih intrinsic words, itu berarti kita sudah sebagai pengusaha yang sudah memiliki investor. Nah,
kita bisa memilih, ini semua sudah pilihan dan kita bisa menempatkan kita berada di mana itu dari kita semua. Kita mau bangun langsung ke B boleh, langsung mulai dari 0 E dulu juga boleh, tapi kalau ini kayaknya nggak mungkin ya. Kalau langsung investor nggak mungkin, kecuali Anda sudah punya usaha sekian tahun dan Anda mau bikin franchise baru. Tapi 1, 2, 3 ini bisa menjadi pilihan kita semua. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Memang tadi saya agak cepat sedikit. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Enggak ada, Bu. Nggak ada ya? Baik, ini ada bisa waktu banyak, masih ada ini. Saya close dulu. Kita masuk ke ini. Nanti saya masuk ke kampus, saya akan kirim tugas. Seperti biasa, ini tugasnya saya kasih waktu sampai sehari ya Mbak ya. Kalau kuliahnya sore, berarti tugasnya sampai sehari, baru besok dikumpulkan. Ya, tapi silakan. Nah ini cuma sedikit ya. Coba, ini kaitannya dengan hobi Anda. Anda diminta untuk membuat satu paragraf. Satu paragraf itu artinya bisa setengah halaman, bisa itu tentang rencana bisnis yang ada di masa depan. Ini tapi tolong tulislah dengan jujur, sesuai dengan hobi Anda, sesuai dengan keinginan Anda, karena ini nanti juga nyambung ke tugas berikutnya. Ya, lagi-lagi Anda silahkan membuat bisnis ini, rancangan ini, karena nanti nyambung ke pertemuan berikutnya kita akan bahas apa, dan mohon dipersiapkan, siap-siap bahwa kita nanti adalah memiliki tugas akhir di semester ini dengan 2 kelompok, dua-duanya harus bisa menghasilkan profit. Kalau kemarin sebelum pandemi, kakak kelas Anda sudah membuat sebuah IO dan itu menghasilkan uang sampai berapa juta ya waktu itu. Mereka cari dana dan sebagainya, cari modal. Jadi saya mengajarkan bisnis itu nggak selamanya dengan modal sendiri, tapi dia mencari modal lain. Kalau nggak salah itu sampai surplus 7 juta apa berapa. Dia sudah berhasil seperti itu. Terus itu sebelum pandemi ya. Nah sekarang kita belajar melakukan bisnis secara online. Satunya IO secara online, satunya produk. Ya, produknya nanti tolong disampaikan didiskusikan di pertemuan berikutnya. Saya akan bagi 2 kelompok. Saya tentukan nanti minggu depan proyeknya apa. Dari proyek itu kita akan melihat, jadi sudah digital dari sekarang, mengoptimalkan teknoprenernya, mengoptimalkan teknologinya dengan promo di IG atau dimanapun dan bisa langsung beraction. Ya, tapi minggu depan baru saya bahas, tapi setidaknya tolong juga difikirkan kalau produk bisnisnya jasa itu apa, kalau bisnisnya online seperti apa. Ya, nama kelompoknya nanti saya kirim di grup ya, bisa ya Mbak ya. Coba gimana? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas? Cukup, Bu. Kalau tidak jelas silakan bertanya ya, apalagi terkait dengan tugas ini atau tugas project. Ini kemarin saya juga diskusi dengan Kak Jul juga sempat bingung. Kalau kondisi kayak gini seperti apa gitu ya. Kalau kemarin waktu saya mengajar yang seluruh Indonesia itu, karena anak teknologi memang mereka lebih ke bisnis konsep. Bisnis konsep itu adalah bisnis tapi sudah ada konsep-konsepnya yang akan dijual ke perusahaan-perusahaan karena anak teknologi. Gitu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, berarti kita kembali ke e-kampus ya. Berarti kita kembali e-kampus, materi nanti saya kirim, video juga akan saya kirim. Silakan sekali lagi manfaatkan fasilitas WA atau e-kampus terkait dengan tugas ini. Karena tugasnya ini agak lumayan berat ya. Kalau yang IO online, mungkin teman-teman kemarin yang sudah mengikuti atau menjadi panitia IO sudah bisa mengkonsep dari sekarang. Nah, kalau yang produk online, saya sih cuma ngasih contoh ya, contoh yang real yang bisa dipakai itu yang kemarin misalnya Anda membuat parcel atau membuat paket paket. Ini kan mau lebaran juga ya terserah ini kalau misalnya Anda bisa membuat
Ini mau lebaran, jadi sambungkan jangan hanya jangan tugas ini, tapi momen itu manfaatkan. Kita mau lebaran, kita juga nanti mau Agustusan. Ya, itu apa yang kita bisa buat dari bisnis online ini. Terus kalau misalnya kemarin saya kasih contoh, kakak kelas Anda berhasil membuat sebuah buket dalam arti rangkaian-rangkaian bunga untuk wisuda, untuk pengantin, untuk itu secara online. Harusnya kalian yang perempuan-perempuan harus bisa. Kalau kakak kelas kalian kemarin gabungan cewek sama cowok ya. Jadi cowoknya membantu di teknologinya, ceweknya yang membuat rangkaian. Saya tanya siapa yang membuat, saya sendiri Bu gitu kan. Kebetulan itu mahasiswa adalah dulu magang di bagian saya, jadi saya kenal baik. Terus yang bikin saya gitu. Terus ini kok bisa promosinya udah bagus, dibantu ini gitu kan si cowok dan sebagainya. Nah kita teman-teman bisa optimalkan ya, bisa bertanya ke sana sini dalam arti untuk mengembangkan ide, bisa cari sumber lain, bisa cari di Mbah Google, contohlah ide-ide itu minggu depan tolong disampaikan idenya apa ya. Walaupun minggu depan asinkronus, tetap disampaikan ke grup idenya apa yang akan dibuat, ada jasa, ada produk ya. Ada pertanyaan lagi? Ibu mau nanya. Oh iya Mbak. Itu jadi sekelompok itu ada 2 tugas, yang produk Satu. sama Jadi 2 kelompok, satunya tentang produk, satunya tentang jasa. Tapi dua-duanya harus di akhir semester, akhir perkuliahan ini sudah ada hasil, sudah ada profitnya. Gitu. Jadi kalau misalnya jasanya kesulitan, tapi harusnya jasa bisa ya. Misalnya kalau tempo hari kan kita membuat IO itu seminar nasional itu kan berbayar ya. Jadi dari keuntungannya dari situ ya. Tempat itu cuman karena Covid ini apa yang harus kita lakukan? Nah, minimal belajar dari pelajaran IO kemarin ya, itu bagaimana cara mencari customer, terus bagaimana dengan keuangannya gitu kan. Kemarin bayar apa free kan ya? Iya, free Bu. Nah, tapi kalau entrepreneur bedanya harus ada profit, harus ada uang masuk gitu. Oke ya, nanti kita diskusi lagi ya. Baik, sekali lagi pertanyaan-pertanyaan bisa saya tampung atau bisa disampaikan di WA. Sekarang kita kembali ke kampus. Ya, bukan berarti selesai. Silakan saya akan kirim sampai sampai waktu yang disiapkan. Karena sinkronus juga sebetulnya kita melakukan video seperti ini itu nggak harus 3 SKS ya, karena kuota dan sebagainya. Baik, kalau begitu saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon direnungkan, dibaca kembali materinya. Kenapa kita belajar entrepreneur dan apa pentingnya buat masa depan kita. Saya akhiri, selamat siang menjelang sore. Kita ketemu minggu depan dan semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak. Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih. Iya, saya izin live ya. Ya Bu.